yang telah mewakili sambutan dari tuan rumah Bapak Ahmad Suwito. Mendengar sambutan yang selanjutnya dari Bapak Ketua RT 2 RW 3 kepada Bapak Supriyanto, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ingkang kula hormati sedherek para sesepuh, sepuh warga RT 2 RW 3, wabil khusus tuan rumah malam hari ini Bapak Ahmad Suwito, ingkang sawagrah Pak Tabib. Mugi-mugi mari kita doakan Pak Wito, semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atas nama seluruh warga kami mendoakan dan menyampaikan terima kasih kepada Pak Wito dan sekeluarga. Terima kasih berikutnya kami juga aturkan kepada Pak Wardana dan keluarga, matur nuwun sangat Pak Wardana. Dalam setiap kondisi ketika kami membutuhkan tempat, alhamdulillah senantiasa mengizinkan kami untuk kita semua untuk dapat berkumpul di sini di Wisma Subud yang sangat nyaman ini. Semoga juga keberkahan dan kebaikan senantiasa melimpah ruah kepada Pak Wardana sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kami aturkan terima kasih juga kepada bapak-bapak para kepala keluarga yang malam hari ini di sela-sela waktunya yang mungkin setelah pulang kerja mungkin capek, lelah, kadang yang ngantuk barang. Alhamdulillah kita semua masih sempat hadir, diparingi sehat oleh Allah, dan semoga pertemuan ini pertama kita niatkan menjadi ajang silaturahmi sehingga bernilai ibadah, dan selanjutnya nanti juga ajang musyawarah sehingga kita semua bisa sama-sama memajukan dan menjaga wilayah RT kita tercinta, RT 2 RW 3. Bapak-bapak yang kula hormati, pertemuan kita bulan Desember terakhir ketemu dalamnya Mas Slamet gitu, itu sempat membahas beberapa, dan dari informasi yang dititipkan kepada saya dan baik dari RW ada beberapa informasi, dan terutama nanti kita tentu harus membahas juga rencana atau usulan beberapa rencana pembangunan gitu. Rencananya akan dicor Gang Tugu Bayagati 1 gitu, dari depannya Pak Senen gitu, Pak Senen ke barat sampai nanti nyambung ke utaranya Mas Kunto. Nah itu rencananya kita bahas monggo malam hari ini. Kemudian rencana untuk pembangunan ini juga sekaligus Pak Sarwin gitu, Pak Sarwin, sekaligus perbaikan atau penambahan saluran pembuangan air yang di utaranya rumah Pak Aswan gitu. Nah itu bulan lalu diusulkan, semoga nanti bulan ini kita bisa putuskan bersama-sama bagaimana kesiapan anggaran, dan kira-kira mengingat cuaca yang seperti ini, kira-kira kalau misalkan dibangun pun harus jam berapa dan kapan, berapa yang harus kita orang yang harus kita siapkan dan sebagainya. Baik, akan saya mulai dari Pak Kadus. Titip pesan pertama terkait dengan calon pengantin. Monggo, ini rawuh ini calon pengantin. Jadi informasi pertama dari Pak Kadus mewakili pemerintah desa. Jadi kebijakan untuk jika ada nanti yang putra putri kita atau mungkin saudara, sekarang itu semua calon pengantin diwajibkan
prosesnya itu memang diwajibkan untuk imunisasi, kemudian ada konseling, kemudian ada lagi semacam edukasi seperti itu di PLKB di Pandang. Jadi itu terkait juga dengan kesiapan ketika pengantin ini nanti misalnya berumah tangga lalu bereproduksi, jangan sampai bingung gitu tentang bagaimana mendidik anak dan sebagainya. Terutama nanti juga tentang stunting. Jadi bagaimana misalnya mengatur menu makanan anak dan sebagainya. Karena 1000 hari pertama kan sangat menentukan gitu. Nah itu mungkin zamannya panjenengan ketika dulu menikah untuk pertama kali mungkin dereng wonten nih Mbak Muherin zaman kemian dereng wonten penyuluhan konseling gitu. Iya, imunisasi gitu boten dirasa gitu. Langsung ini diwajibkan karena agar pengantin ini sehat seperti itu secara fisik maupun secara kejiwaan, secara mental sudah siap. Nah itu pertama. Terus yang kedua, apabila terjadi urgensi misalnya seperti tadi ada hujan kemudian angin dan sebagainya, atau misalnya tidak hujan tapi misalnya ada sesuatu lah yang membuat tiba-tiba ada petir misalnya, lalu kemudian ada kerusakan baik itu menimpa bangunan fasilitas umum maupun apalagi rumah pribadi, mohon segera menginformasikan ke pemerintah desa. Paling gampang jenengan langsung update di grup mawon, saya akan bantu langsung forward ke pemerintah desa karena desa kita termasuk desa yang siaga. Jadi termasuk kayak tadi itu yang di share Pak Kasim itu sudah ditangani dengan segera. Di RT 4 juga ada beberapa, di RW 4 RT 1 ada terjadi juga pohon tumbang dan pohonnya besar, tapi sudah ditangani dalam penanganan baik itu dari tim atau BPBD misalnya melibatkan banyak pihak lah maupun dari warga sendiri. Jadi sehingga kita bisa setidaknya langsung membantu gitu. Kalau yang hari ini tadi RT 2 betul yang nyingkap bapak nopo sengen nyingkap atau gendengin itu ada Mas Abu RT 1 ada 4 rumah. Ini jenengan toh. Tapi sakit yang alhamdulillah. Iya, jadi apabila butuh bantuan segera mawon nggih mengajak di grup mawon segera. Jadi aja ewu pekewu. Kalau kita mampu kita selesaikan, jika kita tidak bisa kita bisa minta bantuan dan BPBD sedang siaga-siaganya memang. Kemarin bahkan ada pengumuman terkait dengan pergerakan tanah di kaki gunung, terutama Baturadiran sebelah sana. Itu memang rawan pergerakan tanah. Jadi panjenengan kalau ada apa-apa terkait bencana alam, pokoknya segera mawon lapor. Paling gampang adalah di WA group sehingga kita semua bisa membantu gitu. Itu dari Pak Kadus. Karena kalau terutama di RW 7 kemarin itu mulai dari depan gang itu besi ramnya nopo pun rusak itu mengakibatkan ada warganya yang sampai harus dioperasi di rumah sakit, meledak Pak, ram gang itu loh ya. Alhamdulillah di kita nggak ada ramnya, cuma kalau belok nggak kelihatan. Kemarin juga sempat disampaikan Pak Catam gitu, kalau naik mobil mau belok kanan tuh agak susah. Saya yakin mungkin juga Pak Wardana, Pak bapak-bapak Mas Buang gitu ya, mungkin naik lagi nyetir karena belok kanan tuh agak susah gitu. Informasinya sudah saya sampaikan, maksudnya sudah sejak tahun lalu bahkan kalau nggak salah saya sudah sampaikan juga ke Pemdes, dan karena itu kewenangannya Pemdes gitu, jadi bukan kewenangan kita. Jadi saya mohon maaf belum bisa dibuka lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari Pak RW, saya mau ini agak ada suratnya kalau ini dari Pak RW yang baru, panjenengan pun ngertos nggih. Pak RW-nya sekarang namanya Pak Supri Hadi, warga RT 5 RW 3. Ini Pak RW tanggal 27 Desember itu sudah musyawarah dan memutuskan beliau punya 3 program baru tahun ini.
Pertama adalah ini rencana Pak RW gitu. Karena nanti akan ada halaman berikutnya ini jenengan kita semua mau ditanya oleh Pak RW kinten-kinten setuju nopo mboten. Itu di halaman berikutnya, dan di halaman berikutnya lagi nanti ada pendataan. Nah, mohon izin saya bacakan. Ini nomor surat 01 pertama tahun 2025. Ketua RW 3 Desa Kutasari memiliki 3 program baru. 1. Pembukaan kembali kotak kas RW. Ini Pak jenengan ngurus administrasi niku sing pengantar kan riyin nate wonten nggih. Kotak niku nggih nate wonten. Nah, terus pernah digugut karena kebijakan sepertinya himbauan Pak Presiden dulu. Lalu kemudian ini rencananya akan dibuka kembali. Nanti penjelasannya ada di poin 2. Kemudian yang kedua adalah programnya mengembangkan UMKM, terutama produk makanan ringan warga RW 3. UMKM tapi fokusnya ke produk makanan ringan gitu. Yang berikutnya rencana kegiatan ekonomi kreatif seperti festival seni dan olahraga. Waktu di sini Pak RW kampanye ceritanya Arab gawe festival camping Pak. Tapi nah, untuk yang nomor 3 ini beliau pending, jadi belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat gitu. Karena banyak yang nggak setuju juga, kemudian dilelah musimnya kan musim hujan, jadi kurang memungkinkan. Nah, malam hari ini kita Pak pengurus RW, Pak RW terutama itu menyampaikan untuk nomor 2-nya dalam rangka menambah sumber pemasukan kas RW yang saat ini saldonya masih sangat kecil. Jadi saat ini saldo terakhir itu sekitar 200 sekian ribu rupiah lah gitu ya, 240.000 kalau nggak salah. Itu pun 200.000 itu dari insentif ketua RW sebelumnya Pak Tarso. Jadi insentifnya itu sebenarnya haknya Pak Tarso, tapi dilalah Pak Tarso pun boten kersa nampi, boten pertemuan juga, sehingga uangnya kemudian dihibahkan ke kas RW. Jadi seperti saya kalau saya kan di kas pengurus RT nih, dari desa itu dapat insentif sekian. Nah ini yang Pak RW ini dimasukkan ke kas yang sekarang, jadi hanya ada itu sekitar 240.000, yang 40.000-nya dari sisa tahun lalu. Nah karena masih minim, Pak RW berencana membuka kembali kotak kas untuk diisi secara sukarela oleh warga yang mengurus administrasi, khusus untuk pengurusan pengantar atau izin kegiatan seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain yang memiliki cukup anggaran. Jadi kas RW-nya, kotak kasnya itu akan disilahkan hanya untuk yang mengurus izin tersebut gitu. Jadi yang ada anggarannya. Kebijakan ini tidak berlaku untuk yang mengurus surat pengantar terkait keterangan tidak mampu SKTM gitu, keperluan sekolah, rujukan rumah sakit, atau terkait kesehatan dan kepentingan sosial lain. Jadi kalau pengantarnya itu untuk bocah sekolah, bocah kuliah, bocah badai mondok, surat keterangan tidak mampu, ke rumah sakit dan sebagainya, itu tidak disarankan untuk mengisi kotak. Ngoten nggih? Cukup jelas nggih? Jelas. Dan ini pun kepada yang disarankan pun itu sifatnya sukarela, tidak dipatok berapanya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu dimohon agar setiap RT melakukan musyawarah dan mengisi kuesioner lampiran 1 yang berisi persetujuan atau ketidaksetujuan. Nah, ini bentuknya gitu. Jadi di sini ada setuju, setuju, tidak setuju. Nah, nanti tugas saya lomongi menurut jenengan kira-kira setuju atau tidak setuju, nonton. Terus nanti mohon ditandatangan oleh salah satu perwakilan dari warga dan saya sebagai ketua RT. Untuk pengumuman yang kedua ini jelas, cukup jelas nggih.
Berikutnya, dalam rangka persiapan program pengembangan UMKM di RW 3, pengurus RT diharapkan mendata pelaku UMKM di masing-masing RT, nama, produk, dan jenis dukungan yang dibutuhkan untuk pengembangan usahanya dengan mengisi formulir pendataan dan survei pada lampiran 2. Nah, ini di lampiran 2-nya saya diminta Pak RW untuk mendata pelaku UMKM. Dalam hal ini terutama fokusnya adalah pada yang memproduksi makanan ringan, sehingga nanti termasuk jenis bantuannya yang dibutuhkan apa. Misal sudah biasa memproduksi keripik, misalnya keripik pisangnya dikata, minyak goreng ya siap, tapi wajannya bodol misalnya gitu ya, atau kompornya kok tiba-tiba bodol, atau gasnya kurang misalnya, butuh gas tambahan. Lah itu nanti bisa disampaikan di sini. Nah, untuk ini nanti saya tugaskan ke Mas Sugi, ke Mas Sugianto sebagai sekretaris untuk mendata. Tidak harus malam ini kalau ini, tidak harus malam ini. Yang harus malam ini itu yang kedua aja tadi, yang setuju nopo mboten terkait dengan uang kotak kas dibuka kembali di Pak RW. Dan apabila ada pertanyaan terkait itu juga kebijakannya, misalnya nanti uang kasnya dipakai buat apa, atau misalnya dibukanya kapan, boleh nanti kita bahas. Berikutnya dari Kadus sudah, Pak RW sudah. Terkait dengan ke-RT-an, kalau di RT tahun ini rencananya kita akan merealisasikan perencana pembangunan yang tadi itu, yang saluran air gitu. Nah, itu nanti mohon dibantu juga. Kemarin sudah ada hitung-hitungannya sepertinya di bendahara, nanti mohon disampaikan termasuk nanti kesiapan anggarannya itu. Jadi di kita berapa anggarannya, yang dibutuhkan berapa, kurangnya berapa, sehingga nanti kita bisa cari solusi. Terkait lainnya monggo saya buka kesempatan nanti setelah ini untuk tahun ini panjenengan kira-kira ada yang diusulkan apa untuk dilakukan sebagai kegiatan di RT 2 RW 3 mumpung bulan Januari, sehingga nanti kami bisa menyusun rencana dan termasuk termasuk anggarannya. Jadi jika misalnya panjenengan usul misalnya bulan kapan mau melaksanakan apa, nah itu nanti kan kita bisa mempersiapkan kebutuhan anggarannya juga, seperti itu. Demikian dari saya kembalikan ke Mas Sugi. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang pas dan mungkin kurang jelas, nanti boleh ditanyakan kembali di sesi musyawarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ketua RT yang telah memberikan sambutan dan informasinya.